Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini 3 April ya 2023, diambil dari kitab Lukas 5. Lukas 5 ayat 12 sampai 16, demikian firman Tuhan. Ipepalem Yesus sekalak si gadaman. Sekali jadi asum Yesus ibas sada kuota, litma ije sekalak dilaki si kerina dagingna gadaman. Kecaidahna Yesus minter isembahna dengan mindo nina. O Tuhan, o Tuan, bicara ngit kam, ngasup kap kam pepalem aku. Maka idudukan Yesus tanah idadapna kalak si gada mendai jenari nina ngit nge aku malam lah kam. Minter malam gadamna dai janah majelis pe dagingna. Jenari nina Yesus man bana ulaturikan man isepe kerina si enda tapi lauslah cidahkan bandu man imam. Gelah reh kalak gelah te kalak maka kam enggo malam. Bahanlah persembahan lu bagi si perintahkan Musa. Berita karena Yesus reh barna janah terem kalak reh megiken ia dengan mindo gelah ipepalemna ia ibas pinakit nanari. Tapi ulin ia kapna ia lawesku ingan si melenget janah ije ia ertoto. Ya, ini kitab Lukas, kitab Injil Lukas, penulisannya ini lebih kepada siapa Yesus gitu ya. Kitab Lukas ini, ataupun Injil Lukas ini berbicara tentang peristiwa yang dilakukan oleh Yesus ataupun peristiwa pelayanan Yesus berdasarkan kacamata Lukas, apa yang dilihat Lukas dan disurat dan dituliskan. Nah, umumnya Injil itu berbicara tentang siapa Yesus yang adalah ya Allah, anak Allah itu sendiri. Nah, dan dalam perikop ini bagaimana Allah menunjukkan atau Yesus menunjukkan kuasanya yang berotoritas atas segala penyakit. Dalam perikop ini penyakit gadaman itu mungkin apa ya? Kusta ya. Ya, satu penyakit lah. Apapun penyakit itu. Kita anggap apapun itu penyakit. Nah, apa yang terjadi selain daripada Yesus? Ya sudah pastilah bahwa dia bersumber dari Allah dan ditunjukkan dengan kuasanya itu. Ya tentu ini akan menjadi iman kita ya. Kita percaya bahwa Yesus yang punya kuasa yang seperti itu tidak ada pada manusia kecuali hanya dari Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan dirinya itu dengan ya mujizat itu. Dalam perjanjian baru, dalam mujizat itu. Dan ya perjanjian lama pun juga banyak peristiwa yang ditunjukkan Tuhan melalui nabi-nabinya. Nah, dalam bagian ini Yesus menunjukkan bahwa dia itu berasal dari Allah. Dia itu anak Allah dengan mujizat itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana orang ini, laki-laki ini bisa sembuh. Nah, dia bilang, "O Tuan, bicara ngit kam, ngasup kam pepalem aku." Nah, tentu ada dua hal yang mungkin yang melatar belakangi perkataan ini. Pertama, dia percaya gitu ya, bahwa Yesus ini adalah orang yang dijanjikan dari kitab-kitab nabi sebelumnya. Nah,
bangsa Israel itu udah satu kebiasaan bahwa sejarah nabi-nabi itu selalu disampaikan dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak. Sehingga pastilah cerita-cerita nabi-nabi itu sampai gitu ya. Walaupun orang ini sakit, pasti sampai. Dan yang kedua, sebelumnya ini pasti orang ini sudah mendengar bagaimana Yesus ini pun sebelumnya sudah melakukan mukjizat. Nah, kalau kita lihat peristiwa ini, Yesus bilang jangan bilang kepada siapapun. Nah, itu berbicara tentang kondisi politik pada saat itu yang mulai gitu ya, yang mulai jadi sorotan imam-imam. Nah, artinya bahwa sebelumnya sudah dilakukan mukjizat. Oleh karena mukjizat itu membuat orang jadi bahan pembicaraan gitu ya. Bahan pembicaraan, siapa ini orang. Dan itu menjadi sorotan pada waktu itu sehingga dia bilang jangan dikasih tahu sama orang. Tapi tunjukkan sama imam. Nah, jadi luar biasa sebetulnya imannya orang ini. Oh Tuhan bicara ngit kam, ngasup kap kam pepalem aku. Dia percaya. Imannya itu tadi bahwa Yesus ini bukan orang sembarangan, orang yang dijanjikan dalam kitab nabi-nabi dan dia punya kuasa dan itu yang terjadi. Yesus berkatakan, pindolah, maka ngalokam, tutuklah, maka pintu dibukakan. Nah, tentu yang dapat jadi renungan dan bantah. Banyak sekarang orang begitu banyak masalah gitu ya, justru lupa kepada orang yang punya kuasa gitu ya. Ingatkan kita lah, maka kaitan persoalan kita di hadapan Tuhan ada solusi. Apapun penyakit kita di hadapan Tuhan ada sumber kesembuhan ya, ada sumber kesembuhan ya, maka ya terilah kita. Tapi kadang-kadang ada persoalan yang tidak begitu besar. Oleh karena persoalan itu nindih kita tempat-tempat, justru persoalan kita itu yang menutupi kita dari penglihatan akan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Itu selalu yang terjadi. Sehingga ya Nats ini mengingatkan kita. Penyakitnya itu bukan sesuatu yang tidak berat gitu ya. Penyakit gadaman itu ya zaman itu nggak ada obatnya. Dan mungkin orang ini kalau tidak disembuhkan mungkin ya mati. Penyakitnya itu sampai dia mati. Nah, zaman itu seperti itu. Dan ternyata ada kesembuhan di dalam Tuhan. Nah, kemudian ada lagi pesannya nih Yesus ini. Bagi siapapun yang ingin disembuhkan gitu ya. Dari permasalahannya, dari problematikanya. Dia bilang, Dirandai lauslah cidahkan bandu man imam gelate kalak maka kam enggo malam cemaka nina bahanlah persembahan du bagi si perintahkan Musa. Nah, jadi kita cek. Nah, ini ya. Keluaran 30 ayat 11. Karena persembahan zaman Musa cukup banyak persembahan. Ambil salah satu bagian Keluaran 30 ayat 11 sampai nanti 16. Perikopnya cuke guna kemah sibadia. Ni Tuhan man Musa adi bahandu sensus man bangsa Israel tetap dilaki harus nggalar man bangku tukur kesahna. Telah ola ia dat bahaya. Tupung ibahan sensus gelah ula iya dat bahaya. Ini ya. Harus galar man bangku tukur kesahna gelah ola iya dat bahaya. Gelah ola dat bahaya. Tupung ibas ya, gelah ola dat bahaya.
Nanti tetap kalah si bengket ibas sensus labanci langgalar duit asasi inggo ditetapkan duit harus digalarkan man bangku. Maka ayat 16 pepulunglah duit enda ibas bangsa Israel nari jenari pergunakan guna keperluan kemah perjumpaan. Cuke enda ema tukur kesahna maka ku ingat engkawali ya. Ku ingat kawali ya. Karena ibas bilangan petole PEI persingat isingatkan mulihi ya. Ibas bilangan yang jadi bahasan PJJ minggu selepas emang karena persepuluhan ya, karena persepuluhan. Nah, gereja tapi gunari butuh uang untuk pembangunan perlu si respon. Ya, tapi harus kasih pergermatkan gelah ulah pagi bagi zaman Yesaya. Tapi zaman perjanjian baru perpulungan Korinti. Ketika persembahan ditekankan justru persembahannya luar biasa. Tapi perilakunya yang tidak sesuai silangan hati Tuhan. Nah, hati-hati kasih. Gelah ulah kari kai sini katakan di bata tu pungse jika teku persembahan doi sebab lagu langkah do macik ya tak lagu langkah do macik maka ya hati-hati kan kita karena jangan persingat kita ibas kitab Roma ya. Maka nina persembahkanlah persembahan singgelup ibas Roma 12. Oh senina-seninangku ngingat perkua ate di bata simbelin si isah kenaman banta kupindo kuman bandu endeskenlah kulandu mandi bata saja selaku persembahan singgelup ikutkan singena Athena sebab bagaimana harus nakam persembahan di bata sueras biaknu selaku makhluk sirukur olah pelepas dirindu jadi seriras doni endah. Tapi berelah maka persempuku rendu di paling baru di bata. Lalu bagai banci dak dokai surah-surah di bata. Kaisi mahuli, kaisi ngena Athena, janah kaisi sempurna. Ya, endah menjadi renungan tapagenda. Ketuahan kalak si megikan kata di bata dengan si makai kenca bas geluh na tutup hari. Haleluya. Amin.